Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Kali ini kita jumpa lagi dalam tutorial yang akan kami lakukan, yaitu tentang bagaimana cara mahasiswa baru untuk masuk di aplikasi Universitas Terbuka, yaitu sia.ut.ac.id, agar mereka bisa melihat beberapa pilihan form di dalamnya, termasuk untuk melihat apakah billing SPP-nya untuk masa registrasi saat ini sudah lunas atau tidak. Kemudian bagaimana untuk melihat data profil mahasiswa, kemudian juga nanti pada saat akan melihat atau mengunduh kartu peserta ujiannya. Termasuk jika sudah ujian akan melihat hasil nilai semester yang telah diikuti. Di dalam aplikasi itu sudah lengkap semuanya. Untuk bisa masuk ke dalam, ini sangat penting bagi mahasiswa baru Universitas Terbuka yang pertama kali baru mengakses aplikasi sia.ut.ac.id maupun yang langsung mengakses di aplikasi myut.ut.ac.id. Sesungguhnya di aplikasi SIA di dalamnya sudah ada MyUT, jadi akan ada dua cara sebentar. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial ini selanjutnya. Rekan-rekan mahasiswa, langkah yang pertama yang akan kita lakukan untuk bisa masuk di aplikasi sia.ut.ac.id, tentu persiapkan email. Email ini bukan email dari Google Mail, tetapi email yang juga memang sebelumnya berasal dari Gmail Bapak Ibu rekan mahasiswa, tetapi sandi dan paspornya biasanya diubah pada saat didaftar pertama kali akunnya di aplikasi Universitas Terbuka, yaitu di aplikasi SIA. Untuk itu, bagi rekan-rekan mahasiswa yang secara mandiri mendaftar pertama kali mahasiswa baru, tentu memastikan bahwa email dan paspor itu masih disimpan sampai sekarang. Tetapi bagi rekan mahasiswa yang melalui Pokjarnya tentu bisa meminta di pengelola Pokjarnya, karena pasti mereka yang kadang membantu jika sekiranya mahasiswa tidak berkesempatan untuk mendaftar karena faktor jaringan. Untuk itu, pastikan dulu emailnya dan sandinya itu sudah diketahui. Kemudian jika ingin masuk nanti di MyUT, pastikan juga email e-kampusnya juga sudah dikirimkan. Untuk itu, jika kedua email itu sudah dipegang, maka kita akan masuk yang pertama kali adalah dengan mengklik Google Chrome. Lihat tanda panah saya ini, Google Chrome. Nah, kita buka Google Chrome. Setelah itu, rekan mahasiswa ketik di beranda Google Chrome ini, yaitu sia.ut.ac.id. Tapi di pilihan saya ini ada sudah tertulis ini admisi sia.ut.ac.id out login. Kalau ini bisa langsung kompas. Sebenarnya yang pertama kali ini di sia.ut.ac.id boleh juga. Jadi pilih saja yang mana. Kalau yang pernah login, biasanya bagusnya ini langsung. Kalau tidak apa-apa tadi. Yang pertama pilihannya. Klik saja. Nah, sahabat rekan mahasiswa dimanapun berada, jika sudah tampilan aplikasi SIA-nya seperti ini, di sini ada beberapa pilihan item yang akan kita klik. Di sini ada namanya pendaftaran calon mahasiswa paling bawah. Ini rekan-rekan mahasiswa sudah lalui. Kemudian ada masuk sebagai calon mahasiswa dan masuk sebagai mahasiswa. Nah, inilah yang kedua
form ini yang akan kita lakukan. Di seluruh rekan-rekan mahasiswa sudah mendapat 2 email. Kita akan menggunakan email yang pertama dulu, yaitu kita menggunakan email yang dari Google Gmail. Nah, dari Google Gmail yang akunnya sudah diperbaharui pada saat daftar pertama kali, itu yang kita lakukan. Di mana dia masuk? Kita masuk di sini. Masuk sebagai calon mahasiswa ya. Masuk sebagai calon mahasiswa. Ini sebenarnya bukan saja mahasiswa baru, mahasiswa lama pun juga kalau tidak ingat email kampusnya, makanya bisa menggunakan email yang pertama kali daftar. Ini saja klik. Kita klik, teman-teman. Ya, bagi yang mau mengikuti step by step ini, lakukan ini. Klik masuk sebagai calon mahasiswa. Nah, kita diarahkan sini ada email dan ada paspor. Nah, email itulah yang Bapak Ibu telah dikirimkan oleh pengelolanya atau Bapak Ibu yang pernah mendaftar masukkan. Jadi, saya kebetulan ini ambil contoh anak saya sendiri yang ikut mendaftar baru ini. Saya langsung perhatikan pinjam emailnya. Nah, kebetulan ini sudah pernah saya daftar jadi dia terbaca. Kalau tidak diketik saja semuanya sampai seluruhnya. Nah, ini kebetulan saya tinggal klik karena sudah terbaca di komputer saya. Maka selanjutnya klik lagi di bawahnya paspor. Masukkanlah paspor yang kalian sudah dapatkan. Nah, setelah semua pasportnya lengkap dengan apakah dia huruf besar, huruf kecil, atau ada simbol, baru setelah selesai pastikan tidak ada yang salah, klik masuk. Kita nantikan sahabat mahasiswa, dia login. Nah, ini sudah masuk dia. Artinya, kalau masuk di sini, Anda sudah berhasil. Ya, Anda sudah berhasil. Selanjutnya, saya tidak mau dulu yang lain, kita mau gunakan satu lagi. Saya keluar dulu ya, rekan sahabat. Saya keluar dulu. Nah, sekarang cara kedua untuk masuk di aplikasi itu. Tadi sudah ya, berhasil. Sekarang kita masuk yang kedua. Nah, kita klik ini masuk sebagai mahasiswa. Email mana yang digunakan? Ya, email yang ada tulisan @ekampus.ut.ac.id. Kita klik ini, masuk sebagai mahasiswa. Kemudian, masukkan NIM-nya. Nah, masukkan NIM kalian dulu. Semua sudah memiliki kartu tanda mahasiswa sementara sudah dikirimkan atau di billing SPP-nya ada NIM-nya. Masukkan itu. Nah, setelah masukkan NIM-nya, kita klik masuk. Sekarang diarahkan minta paspor. Masukkanlah paspor email e-kampusnya yang sudah dikirimkan. Harus sama persis ya. Apakah dia huruf besar, huruf kecil, harus sama. Sudah itu, sudah lengkap, kita masuk sign in. Nah, sekarang karena kalian adalah, rekan-rekan mahasiswa adalah mahasiswa baru, maka diminta untuk mengganti pasportnya. Supaya betul-betul ini milik kalian. Nah, di sini ada 3 pilihan, current paspor, new paspor, kemudian konfirmasi paspor. Maksudnya, masukkan kembali paspor yang tadi, yang sudah dikirimkan oleh pengelola kalian atau yang kalian sudah pernah melakukan setelah berhasil validasi berkasnya itu ada. Masukkan kembali yang telah didapatkan di aplikasi SIA waktu mendaftar. Ini, pasportnya ini, rekan-rekan mahasiswa tak usah bingung kalau bilang, saya tidak sempat catat, sebenarnya gampang. Dia U besar, ingat U besar, T kecil, kemudian tambah tanggal lahirnya. Misalnya tanggal lahir saya
5 Mei 1972 berarti U besar, T kecil, kemudian tanggal lahir kalian tanpa ada antara ya. Misalnya tadi saya tanggal lahir saya 5 Mei 1972 berarti U besar, T kecil 05 05 1972. Nah, sekarang masukkan U besar, T kecil, kemudian tanggal lahir kalian. Seperti itu. Atau sesuai dengan yang dikirimkan oleh pengelolanya atau yang didapatkan dari orang yang kita minta tolong karena faktor jaringan untuk didaftar menjadi mahasiswa baru. Masukkan U besar, T kecil, kemudian tanggal lahir atau sandinya. Kemudian, ingat harus pegang memang rekan-rekan mahasiswa Polpen. Karena kita akan bebas menggunakan pasportnya. Jadi, pasportnya ini ya biasanya tergantung nanti rekan mahasiswa yang mau. Jadi, cari saja apa yang mudah diingat. Dia minimal itu ya tanggal lahirnya boleh atau apa ya. Jadi rekan mahasiswa harus dicatat dulu sandi yang kita mau pasang baru kita input supaya jangan lagi salah. Setelah dianggap selesai sesuai dengan yang kita catat, ketik ulang lagi paspor barunya itu. Dikonfirmasi ulang paspor yang baru tadi. Klik sign in. Rekan mahasiswa, untuk masuk di aplikasi sia.ut.ac.id maupun di aplikasi MyUT untuk menggunakan HP juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara mencari aplikasi Google Chrome. Nah, jika sudah terbuka, maka ketikkan saja sia.ut.ac.id. Jadi ketik saja .ut. Nah, kebetulan di sini saya sudah pernah, jadi langsung saja klik. Bagi yang belum, apalagi kalau sudah ada muncul begini, admisi sia.ut, out login, ini yang gambar berwarna ini saja. Saya klik saja berandanya. Kalau tidak sama tadi yang di laptop, langsung masuk. Nah, sekarang sudah terbuka. Langkahnya sama saja yang di laptop tadi. Jadi, yang kita pilih masuk sebagai calon mahasiswa. Kemudian masukkan email yang sudah didapatkan, yang ada Gmail-nya. Saya sengaja menggunakan dua cara ini, tutorialnya, menggunakan laptop dan menggunakan HP. Mungkin ada teman-teman yang tidak memiliki laptop, ingin menggunakan HP-nya, boleh rekan-rekan mahasiswa. Semua bisa dilakukan melalui HP Android kalian. Jika sudah lengkap emailnya, masukkan pasportnya. Sama tadi paspor yang di
waktu di laptop kita masukkan. Kita coba, karena kadang kalau di HP itu kadang kita lain tindis, lain yang tertindis kita inginkan. Kita coba saja masuk. Nah, ternyata berhasil ya. Tak usah simpan, mungkin siapa tahu ada teman mau minta tolong apa. Di sini bisa kita roll ke bawah. Nah, ini semesternya. Nah, ini bisa dilihat status pembayaran kita. Lihat detail billing, lihat saja gini. Nah, ini 1 juta tagihannya 617 sesuai dengan di billing. Kemudian kita geser ini bagian bawah. Nah, ini statusnya sudah lunas. Tanggal lunasnya hari ini 2 September 2023. Jadi di HP kita ada kelihatan. Kalau kita mau simpan ini billingnya, ini boleh kita tinggal klik saja ya. Nah, itu untuk melihat info pembayaran. Ini penting rekan-rekan mahasiswa, bagi yang sudah membayar perlu menceknya. Jangan sampai sudah memang merasa membayar, dan itulah pentingnya ada struk yang kalian simpan baik-baik dan copy, karena biasa kalau dari mesin ATM atau hasil cetak itu biasa hilang kalau sudah lama, itu makanya di copy. Jika terjadi sesuatu, ada yang tidak statusnya lunas, cepat laporkan ke kami sebagai pengelola. Nah, ini statusnya aman. Kemudian untuk melihat, mengeksplor lebih jauh lagi, cari ini ada di lambang universitas terbuka, ini ada tanda garis ini, klik saja nih. Nah, ini banyak pilihannya. Nah, ini kalau mau registrasi, ini berandanya ada. Itu tadi yang pertama itu beranda. Kemudian kita masuk registrasi, ada tutorial di sini. Kemudian kalau mau ujian ada. Kemudian ini buku digital library-nya. Nanti kita akan bahas lebih jauh satu-satu. Yang penting rekan-rekan sudah berhasil masuk di sini, sudah bisa. Kemudian ada di sini tentang yudisium. Nah, di sini kalau mau ambil surat keterangan apa semua, di sini boleh. Nah, nanti di sini ada semua. Jadi di yudisium itu mau ambil surat keterangan aktif kuliah atau apa, semua ada di sini. Ya, tinggal dibuka saja ini. Nah, ini ada surat keterangan. Ya, ada mau legalisir surat ijazahnya, misalnya bagi yang sudah ada ijazah sudah tamat, legalisir ini bisa. Surat keterangan kuliahnya di sini bisa. Jadi sebenarnya rekan-rekan mahasiswa bisa secara mandiri. Tetapi kalau memang ingin bantuan kami sebagai pengelola, boleh. Nah, kita kembali saja tadi, kita keluar. Nah, itu. Kemudian ini tutorial. Nah, karena kita memilih layanan tutorial online, maka kita klik ini tutorial online. Jadi banyak pilihan. Nah, ini di billing sudah ada. Untuk melanjutkannya nanti kita klik. Kalau di billing saya lihat, coba saya lihat billingnya mahasiswa. Di billingnya sebenarnya di situ ada tertera keterangan di bawah catatan penting. Untuk mengikuti kegiatan tutor online pada semester ini, silakan dibaca itu. Pada form pendataan tutor melalui SIA itu dimulai 25 September. Paling lambat sudah terdaftar 25 September. Sebenarnya sudah bisa ini. Nanti kita mengeksplor lebih jauh lagi. Yang penting teman-teman sudah berhasil masuk di aplikasi SIA maupun di aplikasi MyUT. Nanti bisa rekan-rekan mahasiswa mengeksplor lebih jauh. Demikian rekan mahasiswa. Untuk selanjutnya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengeksplor lebih jauh lagi aplikasi MyUT ini. Semoga penyampaian ini baik dari tutorial cara masuk di laptop maupun di HP ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa baru. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.